Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid sehingga tampak lintasan cahaya. Efek Tyndall merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mengetahui suatu dispense itu merupakan koloid atau bukan. Nah, di sini ada ilustrasi efek Tyndall, di mana ketika suatu sistem koloid diberi suatu berkas sinar cahaya, maka akan terlihat lintasan cahaya. Inilah yang disebut efek Tyndall. Kemudian ketika suatu berkas cahaya menembus suatu sistem yang namanya larutan, karena larutan bersifat homogen, maka berkas cahaya tidak akan terlihat. Dan ketika cahaya menembus sistem koloid, maka cahaya akan kelihatan. Itulah kenapa bahwa efek Tyndall itu adalah penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid, sehingga tampak lintasan cahaya. Kenapa bisa terjadi penghamburan? Karena partikel-partikel koloid dapat menyebabkan pemantulan pada cahaya, sehingga nanti cahaya yang menembus pada koloid ini akan terpantul terus-menerus, sehingga terjadi penghamburan. Biasanya, ketika cahaya menembus pada sistem koloid, maka cahaya itu lama-kelamaan akan melebar. Berbeda dengan suspensi, ketika suspensi ditembuskan pada cahaya, maka partikel-partikel yang ukurannya besar, seperti ini, itu nanti akan kelihatan di suspensinya. Kalau suspensinya sangat keruh, misalnya menggunakan tanah, biasanya cahaya itu tidak bisa menembus sampai arah di balik sini. Hanya sampai di sini. Nah, itulah sifat koloid bagian efek Tyndall. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Air dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu dari sifat koloid, yaitu koagulasi. Di mana koagulasi ini, atau sering juga disebut dengan penggumpalan, adalah peristiwa di mana terjadi pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi sehingga fase terdispersinya itu terpisah dari medium pendispersinya. Nah, koagulasi ini terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikel untuk tetap tersebar di dalam medium pendispersinya. Nah, salah satu contoh peristiwa koagulasi yaitu kotoran pada air yang digumpalkan oleh tawa sehingga air menjadi jernih. Nah, di mana yang mendispersi itu adalah tawas dan pendispersinya adalah air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Partikel koloid bergerak secara acak dan patah-patah di bawah mikroskop ultra, sebab karena adanya tolak-menolak muatan dan berat benturan-benturan antara partikel. Gerak ini dapat diamati pada zat cair koloid. Peristiwa gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari contohnya gerak debu yang terlihat pada seberkas sinar. Adapun ciri-ciri dari gerak Brown yaitu makin besar partikel, makin berkurang kecepatannya. Semakin tinggi suhu, kecepatan gerak akan semakin meningkat. Gerak Brown mengakibatkan partikel-partikel koloid dalam sistem koloid menjadi relatif stabil karena gerak
menyebabkan yang terus-menerus akibat tumbukan dari partikel koloid. Terima kasih. Tadi penjelasan saya mengenai elektroforesis dan juga sedikit penjelasan tentang analisis DNA atau deoksiribonukleik acid. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan materi tentang liofil dan liofop. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya kuat. Sedangkan koloid liofop adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Nah, sebagai contoh yaitu contohnya itu pada serat pakaian. Nah, pada pakaian sering terdapat kotoran sering terdapat kotoran-kotoran. Nah, kotoran tersebut ada kotoran yang mudah larut dalam air dan ada juga yang tidak mudah larut dalam air. Misalnya itu kotoran lemak dan minyak. Nah, di sini kita akan menggunakan pemanfaatan sifat hidrofil dan juga hidrofob. Proses pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran lemak dan minyak dari pakaian. Namun lemak dan minyak ini sangat kuat. Nah, oleh karena itu kita memerlukan bantuan dari deterjen. Nah, deterjen ini itu sifatnya sangat mudah larut dalam air, sedangkan lemak dan minyak itu sukar larut dalam air. Kenapa kita menggunakan deterjen? Karena deterjen ini memiliki kemampuan menarik karena pada ujung hidrofil karena pada ujung hidrofil deterjen itu terdapat molekul-molekul hidrofil yang menarik air. Ini, yang menarik air, dan pada ujung hidrofob itu terdapat pada ujung pakaian itu terdapat hidrofob yang menarik lemak dan minyak. Akibat dari adanya gaya tarik menarik dari hidrofil dan hidrofob tersebut mengakibatkan tegangan permukaan air menurun sehingga permukaan air mudah meresap pada air, dan hal ini akan membuat lemak dan minyak pada kain itu mudah terlepas. Sekian penjelasan dari saya tentang liofil dan liofop dan juga elektroforesis tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Ilham J. Kusuma MN, di mana saya sebagai pemateri berikutnya yang akan menjelaskan materi seputar tentang elektroforesis, di mana elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Atau dapat juga kita katakan bahwa elektroforesis adalah partikel koloid yang bermuatan tertentu yang akan bergerak menuju elektroda yang bermuatan berlawanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menuju elektroda yang bermuatan berlawanan? Maksudnya itu adalah partikel koloid yang bermuatan positif ini itu akan bergerak ke arah elektroda negatif, atau dapat kita katakan katoda, atau bisa juga kita katakan, atau sering kita katakan katoda. Sedangkan partikel koloid bermuatan negatif itu akan bergerak ke arah elektroda positif, atau dikatakan juga dengan anoda. Nah, di sini tuh terdapat elektroda negatif dan
elektroda positif, yang kemudian dialiri arus DC. Arus DC ini nantinya akan membuat koloid yang ada di dalamnya itu terpecah, itu menjadi dua bagian yang nantinya ada yang akan bergerak ke arah kiri dan ada yang bergerak ke arah kanan. Yang mana yang bergerak ke arah kiri? Yaitu partikel koloid yang bersifat partikel koloid yang bermuatan positif. Nah, partikel koloid yang bermuatan positif ini tuh akan bergerak ke arah elektroda yang bermuatan negatif, seperti penjelasan saya tadi. Nah, yang mana dan partikel koloid yang bermuatan negatif itu akan bergerak ke arah kanan atau bergerak ke arah elektroda yang bermuatan positif, seperti itu. Prinsip elektroforesis ini juga itu dapat kita terapkan atau sering digunakan dalam analisis DNA. Dalam analisis DNA. Misalnya pada identifikasi sampel ya. Pada identifikasi sampel, misalnya korban pembunuhan misalnya pada korban pembunuhan. Pada korban pembunuhan, apabila wajah atau identitas korban sudah tidak dapat kita ketahui lagi, maka kita dapat menggunakan analisis DNA. Di mana dalam analisis DNA ini kita mengambil sampel DNA dari pihak korban dan juga dari pihak keluarganya yang nantinya akan kita cocokkan, kita bandingkan. Atau contoh yang lainnya itu dalam pesawat jatuh Sriwijaya. Pesawat jatuh Sriwijaya. Di sini dalam pesawat jatuh Sriwijaya ini korbannya sudah tidak dapat kita kenali lagi, maka kita juga dapat memberlakukan identifikasi sampel DNA dengan cara yang sama seperti tadi, yaitu caranya itu seperti korban pembunuhan. Nah, kita ambil sampel DNA dari korban, lalu kita juga ambil dari sampel DNA dari keluarganya, lalu kita cocokkan. Prosesnya itu sama seperti yang tadi, yaitu elektroda positif sama elektroda negatif. Kita itu masih menggunakan yang namanya anoda dalam analisis DNA ini dan katoda. Kemudian potongan tubuh ataupun sampel DNA dari korban itu kita bisa letakkan di sini. Dan ini juga terdapat ada yang namanya gel di sini. Gel ini atau gel ini adalah koloidnya. Namun bukan berarti potongan tubuh yang saya bilang tadi itu besar ya. Itu sudah diperkecil dengan CPR mungkin. Nah, ya nantinya akan terjadi proses perpindahan dari arah anoda ke katoda dengan ditandai garis seperti ini, garis datar seperti ini. Nah, garis ini merupakan reduksi dari DNA tadi yang bergerak dari arah bawah ke atas seperti ini. Yang nantinya garis ini akan kita cocokkan dengan garis milik keluarga dari korban tersebut. Apabila telah kita cocokkan dan ternyata sesuai dengan garis yang ada pada korban dan yang ada pada keluarga atau pihak keluarga ini, maka dapat kita pastikan dan dapat kita katakan bahwa korban ini adalah keluarganya. Seperti itu. Itu adalah teknik analisis DNA. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai sifat absorpsi koloid.
Absorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan ion pada permukaan kaloid. Absorpsi ini adalah salah satu sifat dari kaloid yang merupakan proses penyerapan suatu partikel zat baik berupa ion, atom, atau molekul pada permukaan zat lain. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel lain. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan kaloid yang cukup tinggi. Contohnya di sini yaitu kaloid FeOH3, di mana FeOH3 dikatakan bermuatan positif karena permukaannya menyerap ion H+. Adanya muatan senama, maka kaloid FeOH akan tolak-menolak sesamanya sehingga partikel-partikel kaloid tidak akan saling menggerombol. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa contoh penerapan absorpsi yaitu penjernihan air, pemutihan gula tebu, dan penggunaan norit sebagai obat sakit perut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, dialisis sendiri itu merupakan proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Nah, dialisis di sini dengan kata lain itu dia teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel koloid. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat bersama yaitu proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Nah, di sini kita lihat ada sebuah wadah yang berisi dengan air dan juga ada diisi oleh ginjal. Nah, kita lihat di sini ada yang berwarna kuning itu merupakan koloid dan yang simbol ada plus dan minus itu merupakan ion-ion. Nah, kemudian ia keluar dengan ion akan keluar dengan bersama air, begitu. Baik. Demikian penjelasan dari dialisis. Saya kembalikan kepada teman-teman. Koloid yang ke-8 itu merupakan koloid pelindung. Nah, agar koloid tetap stabil, kita dapat menambahkan suatu koloid yang dapat melindungi koloid sehingga tidak terkoagulasi. Nah, ini disebut koloid pelindung. Nah, seperti kita lihat bersama pada gambar, di sini terdapat gambar buntar kecil itu merupakan partikel koloid pelindung dan ini merupakan partikel koloid yang dilindungi. Seperti contohnya itu adalah pembuatan es krim. Nah, di sini es krim memakai gelatin agar mencegah pengkristalan pada es. Nah, contoh lainnya itu kita dapat lihat pada sabun deterjen. Ya, sabun atau deterjen. Oke. Baik, sekian dari saya.